Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Apriantini dari kelas SMJE 002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komunikasi, lalu organisasi. Saya akan menjabarkan di sini satu persatu untuk kemudian saya jelaskan di akhir. Pengertian menurut para ahli untuk komunikasi. Yang pertama ada Wursanto. Komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta, berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Lalu selanjutnya ada Marwansyah. Komunikasi adalah pertukaran pesan antar manusia dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sama. Dan yang ketiga adalah Onong Ujjana Effendi. Berasal dari bahasa Inggris communication dan bahasa Latin communicatio yang berarti sama, yaitu makna. Artinya, tujuan dari komunikasi adalah untuk membuat persamaan antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi ialah proses interaksi antar individu sehubungan dengan transmisi lisan atau tertulis untuk menghindari kesalahan yang timbul di lingkungan antar individu tersebut dan untuk menciptakan lingkungan yang baik. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari pengirim, yaitu orang yang ingin menyampaikan pesan. Lalu yang kedua ada ide, pokok bahasan. Yang ketiga encoding, yaitu konversi materi menjadi simbol-simbol. Yang keempat ada saluran komunikasi, yaitu saluran ke penerima. Lalu selanjutnya ada penerima, orang yang menerima pesan. Lalu decoding, konversi simbol-simbol menjadi materi. Dan yang terakhir adalah umpan balik, memastikan diterima baik oleh penerima. Maksud diterima baik oleh penerima adalah pesan yang dikirimkan oleh pengirim diterima baik oleh penerima, lalu dapat mendapatkan respon yang baik pula atas pesan tersebut. Selanjutnya ada macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi terdiri beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan penyampaiannya ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Untuk komunikasi lisan yaitu adalah suatu yang terjadi secara langsung dan tidak ada batas jaraknya. Contohnya komunikasi lisan yaitu rapat, wawancara, atau dua orang yang sedang mengobrol. Komunikasi saat ini juga bisa terjadi secara tidak langsung untuk lisan, yaitu seperti sambungan telepon. Lalu selanjutnya komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang biasanya kita temui, yang sering kita gunakan saat ini, seperti pesan berteks yaitu SMS, atau melalui WhatsApp dan media sosial, atau email juga bisa. Biasanya nggak cuma tulisan aja dalam komunikasi tertulis ini, tapi juga terdapat gambar ataupun foto. Yang selanjutnya berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya terdapat macam-macam komunikasi yang tergantung oleh komunikatornya. Contohnya antara lain ada berpidato, memberi saran, memerintah sesuatu untuk dilakukan, memberikan ceramah, dan wawancara. Jadi contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu tergantung komunikatornya bertujuan untuk apa, komunikasi-komunikasi yang dia sampaikan. Selanjutnya ada berdasarkan ruang lingkup. Ada dua untuk berdasarkan ruang lingkup, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal.
Untuk komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan. Komunikasi ini biasanya ada 3 jenis, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Untuk komunikasi vertikal biasanya terjadi dalam bentuk atasan ke bawahan. Sedangkan untuk horizontal yaitu adalah komunikasi antar peserta atau antar orang-orang yang terdapat di dalam suatu organisasi anggotanya. Sedangkan untuk komunikasi diagonal biasanya terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau kantor. Untuk komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjalin antara organisasi atau organisasi dengan masyarakat dalam berbagai bentuk. Contoh komunikasi eksternal itu seperti konferensi pers, siaran televisi, dan bakti sosial. Lalu selanjutnya berdasarkan aliran informasinya. Berdasarkan aliran informasinya terdapat 5 jenis untuk komunikasi ini. Ada komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Biasanya komunikasi ini terjadi apabila dalam keadaan darurat atau memang karena sistem yang berjalan di suatu organisasi seperti itu, misalnya antara guru dengan murid dan sebagainya. Lalu ada komunikasi dua arah. Komunikasi ini bersifat timbal balik, seperti orang yang berbicara ya, orang yang mengobrol. Jadi ada respon atau feedback terhadap lawan bicaranya. Seperti yang disebutkan di unsur-unsur komunikasi tadi, yaitu umpan balik. Lalu ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Itu hampir sama seperti tadi untuk komunikasi internal ya. Lalu ada komunikasi ke bawah, komunikasi dari atasan ke bawahan. Lalu ada komunikasi ke samping yang terjadi antara orang-orang yang sejajar dalam kedudukannya, yaitu seperti para karyawan di suatu perusahaan ataupun anggota pengurus dari suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi di sini saya akan mengambil dari 2 ahli, yaitu dari Wilberstram dan Wijaya. Untuk Wilberstram terdapat 2 jenis tujuan komunikasi dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu pertama dari sudut kepentingan sumber dan yang kedua dari sudut kepentingan penerima. Untuk dari sudut kepentingan sumber yaitu memberi informasi mendidik, menyenangkan dan menganjurkan suatu tindakan atau persuasi. Untuk kepentingan penerima yaitu memahami informasi, mempelajari, menikmati, menerima atau menolak. Untuk menurut Wijaya ada beberapa tujuan juga yang disebutkan. Yang pertama adalah supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti sebagai komunikator, kita harus menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa yang kita maksud. Yang kedua, memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. Yang ketiga, supaya gagasan dapat diterima orang lain, yaitu kita berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. Dan yang terakhir, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong, namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara baik untuk melakukannya. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Beberapa hambatan komunikasi akan saya sebutkan di sini ada 7. Yang pertama ada hambatan teknis, yaitu biasanya dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi ataupun terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Lalu ada yang kedua, hambatan semantik, yaitu hambatan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada hambatan psikologi. Ya, untuk hambatan psikologi ini biasanya seringkali menjadi hambatan dalam komunikasi
terjadi karena adanya hambatan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Komunikasi sulit berhasil apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, kecewa, merasa iri hati, dan kondisi psikologi lainnya. Dan hal tersebut dapat membuat penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Yang keempat, hambatan fisik, yaitu hambatan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, hambatan status, yaitu hambatan yang disebabkan karena jarak sosial di antara komunikasi. Misalnya perbedaan status antara senior dan junior atau atasan dan bawahan. Lalu selanjutnya ada hambatan kerangka berpikir, yaitu hambatan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antar komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir ada hambatan budaya, yaitu hambatan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang organisasi. Berikut adalah pengertian menurut para ahli. Saya ambil 3, yaitu pertama dari Stephen Robbins. Organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Lalu yang kedua, Sondang Siagian. Organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam sebuah ikatan yang formal. Lalu yang ketiga ada Thompson. Organisasi merupakan paduan antara beberapa anggota khusus dan sifatnya sangat rasional serta impersonal. Anggota khusus tersebut akan bekerja sama untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan bersama yang sudah didiskusikan ditetapkan oleh bersama. Dari ketiga pengertian oleh para ahli tersebut, saya tarik kesimpulan, organisasi merupakan perkumpulan antara 2 orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Adanya komunikasi organisasi sendiri digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana seringkali komunikasi jenis ini digunakan dan diterapkan dalam ruang lingkup kerja. Ada unsur-unsur organisasi. Nah, unsur-unsur organisasi ini terdiri dari anggota organisasi, kerjasama, tujuan organisasi, lingkungan, peralatan, dan komunikasi akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi ada 4. Yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Yang ketiga, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Yang keempat, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi terdiri dari organisasi garis dan staf 2 kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Yang kedua ada organisasi garis, adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit dengan adanya pimpinan tertinggi, kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Lalu yang ketiga ada organisasi fungsional, memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petinggi sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi. Lalu selanjutnya ada organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia yang diberikan kekuasaan tertentu serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya.
Selanjutnya, saya akan sebutkan jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi terbagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hubungan personal. Berdasarkan hubungan personal terdiri dari dua bentuk, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi formal yang resmi, biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum. Jadi organisasi formal itu yang sudah legal, memiliki bukti-bukti atas dasar hukum untuk organisasinya. Untuk organisasi informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Untuk organisasi informal ini biasanya lebih ke komunitas. Lalu berdasarkan jumlah orang, ada organisasi tunggal dan organisasi komisi. Organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan, sedangkan organisasi komisi, organisasi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Lalu ada berdasarkan tujuannya, yaitu yang profit dan non-profit. Dan selanjutnya ada yang berdasarkan kehidupan di masyarakat, yaitu seperti organisasi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Lalu ada yang berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu ada organisasi politik, pemelihara seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya. Dan yang terakhir ada berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat. Yang pertama ada mutual benefit organization, yaitu organisasi yang manfaatnya dinikmati oleh anggotanya. Lalu yang kedua ada Commonwealth Organization, yaitu organisasi yang dinikmati oleh masyarakat umum. Dan yang ketiga ada Service Organization, yaitu organisasi yang manfaatnya dinikmati pelanggan khusus. Dan yang terakhir adalah bisnis, yaitu organisasi yang dinikmati manfaatnya oleh para konsumennya. Ya, dan yang terakhir sampailah kita pada pembahasan utama, yaitu tentang komunikasi organisasi. Pengertian menurut para ahli saya ambil dari 3 ahli. Yang pertama ada Goldhaber. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Yang kedua dari De Vito, komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga dari Pace dan Fowles, komunikasi organisasi suatu adalah perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Dari pengertian ketiga ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa definisi komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, yaitu anggota serta pemimpin organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa teori komunikasi organisasi. Yang pertama ada struktural klasik yang ditemukan atau dikemukakan pada tahun 1800-an, yaitu organisasi yang digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Lalu selanjutnya ada neoklasik yang dikemukakan oleh Elton Mayo
Untuk teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologi serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Hasil percobaan teori ini merupakan kesimpulan bahwa penting memperhatikan upah, insentif, serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi dari Fusi tahun 1957 yang dikemukakan oleh Bakke, bahwa organisasi pada tahap-tahap tertentu akan mempengaruhi seseorang individu, sementara pada saat yang sama pula individu memberikan pengaruh pada organisasi yang diperkenalkan oleh organisasi. Fenomena tersebut menyebabkan pegawai-pegawai menunjukkan ciri-ciri membentuk organisasi atau berorganisasi. Setiap jabatan yang dimiliki oleh pegawai menunjukkan keunikan serta memiliki ciri khas masing-masing organisasinya, sehingga dapat dimodifikasi sesuai dengan minat dan bakat khusus pegawai atau individu tersebut. Teori selanjutnya yaitu peniti penyambung yang dikemukakan oleh René Likert. Pada teori yang dikembangkan oleh Likert ini, proses berkelompok dinilai penting karena suatu organisasi perlu memiliki seorang penyelia atau penyambung sehingga setiap anggota kelompok dan kelompok itu sendiri dapat bersifat efektif. Lalu selanjutnya ada teori sistem sosial, yaitu menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun seseorang yang ada dalam suatu kelompok sudah meninggal, kelompok tersebut tetap ada, hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya digantikan dengan anggota-anggota baru. Lalu selanjutnya ada teori public relation yang dikemukakan oleh Ron Ludlow. Menurutnya komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation ini adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Lalu yang terakhir adalah teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Hersey telah memformulasikan 4 tugas pemimpin dalam teori komunikasi organisasi kepemimpinan ini, yaitu ada telling, mampu memberikan informasi secara luas; selling, mampu memberikan petunjuk; participating, mampu menjalin kerjasama yang baik; dan yang terakhir adalah delegating, yaitu mampu mengambil keputusan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis komunikasi organisasi. Yang pertama ada internal. Jenis internal ini merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi yang baik, serius, serta intens. Dan yang kedua yaitu eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi organisasi. Pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat.
Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Yang keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan yang terakhir, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan tentang fungsi komunikasi organisasi. Terdapat 4 fungsi untuk komunikasi organisasi. Yang pertama adalah informatif sebagai suatu sistem yang proses informasi. Yang kedua ada regulatif, yaitu memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada persuasif, yaitu untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah integratif, yaitu penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi organisasi. Terdapat beberapa konsep dari komunikasi organisasi. Yang pertama adalah proses. Konsep proses merupakan sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antar anggota. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka serta dinamis. Konsep ini terjadi secara terus-menerus hingga mencapai tujuan dan menciptakan tujuan baru yang dirumuskan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, konsep ini disebut sebagai konsep proses. Lalu yang kedua ada konsep pesan, yaitu individu yang hadir dalam organisasi tersebut haruslah memperhatikan bagaimana cara mengirimkan, menerima pesan sehingga pesan dan informasi tersebut dapat tersampaikan. Lalu ada konsep jaringan. Organisasi merupakan jaringan, di dalamnya ada individu yang membentuk jaringan-jaringan tersebut, baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, setiap jaringan atau individu yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatannya masing-masing dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada keadaan saling bergantung. Konsep ini dibutuhkan karena apabila terdapat satu unit maupun bagian organisasi yang tidak berfungsi atau berjalan dengan baik, maka diperlukan individu atau unit lain untuk membantu hak tersebut agar dapat kembali berjalan dengan baik. Lalu ada selanjutnya konsep hubungan. Dijelaskan bahwa organisasi adalah sistem sosial yang dijalankan oleh banyak individu sehingga organisasi tersebut bergantung pada hubungan antar individu yang ada di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada konsep lingkungan. Lingkungan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan yang seperti biasa, internal dan eksternal, yang mempengaruhi keputusan yang diambil di dalamnya. Lalu yang terakhir ada konsep ketidakpastian, yaitu konsep untuk memenuhi kesediaan informasi maupun pesan yang tersedia dan diharapkan dalam organisasi. Selanjutnya, untuk yang terakhir, saya akan menyebutkan beberapa contoh komunikasi organisasi yang ada ya. Yang pertama ada antar staf. Komunikasi antar staf ini merupakan contoh komunikasi horizontal dalam organisasi yang membahas mengenai masalah seputar pekerjaan dan mencari solusi penyelesaian sendiri. Selanjutnya ada antar manajer.
Biasanya komunikasi ini memiliki isi penting untuk menyusun strategi perencanaan kerja yang tujuannya agar organisasi atau perusahaan tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan serta kesuksesan bersama. Dan yang terakhir, contohnya adalah antar kepala departemen. Biasanya terjadi komunikasi untuk melakukan koordinasi, menyebar informasi, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi atau perusahaan dan memberi solusi agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila penyampaian yang saya berikan belum sempurna ataupun materi-materi yang saya berikan belum terlalu lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.